mengganti offline itu kelihatannya sangat sulit ya untuk minggu-minggu ini. Oke, hari ini nanti akan ada penjelasan mengenai final project ya, Takif ya. Betul Pak, pasti ada menjelaskan materi Ya. Jadi nanti akan ada penjelasan mengenai final project. Kemudian ini sebetulnya materi minggu ke-12 ya, cuma karena kita online jadi kita tukar dengan praktek menggunakan VR. Nanti VR-nya Jumat Jumat ini ya. Oke, semoga kelihatan ini. Jadi bagian dari yang juga menarik ya saat kita punya aplikasi GIS, kemudian bagaimana cara menampilkan data spasial, apalagi data yang bentuknya modelnya model 3D ya. Nah, jadi secara umum kita bisa merepresentasikan informasi geografis secara 3D dengan berbagai cara, menggunakan peta, grafis, diagram, dan lain-lain dengan aplikasi GIS. Sehingga nanti dengan adanya pola spasial ya, kita bisa punya pemahaman lebih terkait hubungan, tren spasial, distribusi, sehingga biasanya membuat kita bisa memutuskan dengan baik gitu. Nah, beberapa teknik untuk memvisualisasi data spasial secara 3D itu ada beberapa macam ya. Misalnya dengan menggunakan 3D terrain, 3D model, atau 3D point cloud. Sebenarnya ini mirip-mirip ya, model dan point cloud. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, 3D point cloud ini bentuknya akan menampilkan gabungan titik-titik yang yang jumlahnya mungkin jutaan ya, jutaan titik gitu pada suatu bangunan. Sedangkan kalau model ini sudah ada surface-nya ya, sudah terbentuk mesh, sudah terbentuk surface, jadi ini berbeda gitu ya. Nah, di dalam visualisasi kita bisa menggunakan banyak fitur ya, seperti atau menggunakan banyak teknik ya, seperti relief, contour, hill shading, dan lain-lain. Kalau 3D model kita bisa menggunakan extrude atau saat kita hanya punya model 2D, kemudian kita tarik ya pada tinggian tertentu, itu disebut sebagai extrude. Ini juga bisa dilakukan untuk visualisasi model 3D. Nah, aplikasi-aplikasi seperti ArcGIS, QGIS ya, Global Mapper ini eh, sangat nyaman ya kalau kita pakai untuk keperluan-keperluan analisis spasial. Tapi kadang saat kita ingin menampilkan model 3D ya, ini perlu beberapa tahapan dan seringkali tidak bisa langsung kita kita gunakan. Nah, kita perlu satu plugin ya, perlu satu eh, format tambahan untuk bisa menampilkan visualisasi model 3D, apakah menggunakan 3D Map Viewer atau menggunakan plugin yang di-develop oleh beberapa pihak gitu ya. Salah satu plugin yang bisa digunakan itu adalah QGIS 3JS yang nanti akan disampaikan ya demonya oleh Sakib dan Karisma. Sehingga dengan menggunakan QGIS 3JS ini, model 3D format itu bisa diimpor ke dalam QGIS dan divisualisasikan. Itu jadi kadang kita perlu jembatan ya dari suatu aplikasi yang dia ready secara spasial tetapi tidak ready secara 3D. Nah, kemudian muncul beberapa plugin untuk menjembatani itu. Ya, nanti akan disampaikan ya oleh tutor. Nah, salah satu yang mungkin kenapa kemudian kita perlu model 3D ya. Hampir banyak hampir hampir di semua aplikasi di bidang spasial atau di bidang sains atau engineering yang lain ya, model 3D ini menjadi salah satu model yang sophisticated yang membuat kita bisa memahami banyak hal ya. Bahkan eh, model 3D ini membuat interaksi antar objek ini jauh lebih realistis dibanding dua dimensi. Sehingga dia di masa depan itu menjadi salah satu aspek yang penting dan bisa jadi tak tergantikan gitu di masa yang datang ya. Nah, termasuk di suatu peta bidang tanah ya. Dulu peta bidang tanah itu bentuknya planimetris seperti ini ya, tapi kemudian dengan
perkembangan teknologi sekarang bidang tanah, peta bidang tanah bisa dibuat dalam bentuk 3D yang disebut sebagai kadaster 3D. Jadi ada ketinggiannya nih, yang kemudian itu membuat level of detailnya menjadi meningkat ya. Dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita lakukan dengan model 3D ya, berdasarkan point cloud atau berdasarkan beberapa data yang uh, membuat kita bisa membangun mesh dan model 3D. Saya kira itu ya, nanti visualisasi bangunan 3D di QGIS-nya akan didemokan oleh Sakif atau Karisma. Sudah ready kah? Sudah, Pak. Ya, ya. Monggo. Ini saya stop share ya. Baik, izin share screen ya, Pak. Iya, silakan. Sama. Oke, teman-teman. Di sini aku sama Sakif izin buat jelasin dulu buat tugas yang M11 ini ya. Pertama, teman-teman bisa buka SketchUp yang hasil kemarin bikin gedung itu. Atau rumah rumah boleh, tapi kalau aku Sakif saranin buat yang gedung aja supaya nggak terlalu gede juga ukurannya. Nah, terus teman-teman bisa ekstrak ekspor ke format Collada. Jadi kayak kemarin. Nah, teman-teman pilih formatnya yang Collada file atau .dai ini ya. Terus disimpan aja di file teman-teman. Harusnya cepet sih dan langsung bisa digunain. Terus kalau udah, teman-teman teman-teman bisa buka QGIS. Oke, teman-teman bisa buka QGIS terus install plugin ya. Install plugin dulu. Ada beberapa plugin di sini yang perlu diinstal. Oke, di sini teman-teman install ada 3 plugin yang bakal kita gunain. Itu ada Quick OSM. Yang pertama ada Quick OSM. Teman-teman bisa cari aja langsung. Terus ada Qgis 3GS sama Quick Map Service. Jadi yang pertama ada Quick OSM. Oke, terus habis itu Quick Map Service. Ini yang Quick Map Service sama QGIS 3GS. QGIS 3GS yang logonya segitiga ini, oke. Terus teman-teman bisa buka pertama buka Quick OSM. Teman-teman boleh tampil ke slide. SM standar. Nah, terus teman-teman bisa zoom
ke bagian bangunan yang teman-teman digitasi kemarin. Digitasi. Maksudnya yang teman-teman bikin kemarin, yang dimodelin kemarin. Misal nih kemarin aku di Gedung Hukum 2. Jadi nanti dicari, ini emang agak lama sih, tapi kalau kalau tahu UGM di mana bakal. Nah, nanti di zoom aja di OSM-nya, terus dicari di gedung yang modelin itu. Nah, kalau udah, teman-teman bikin layer baru. Bikin layer kayak biasa, add layer, shapefile, create layer, save layer. Nanti bikin bikin namanya titik atau poin gitu. Nanti geometri type-nya pakai yang poin gitu. Terus WGS-nya 84 aja. Kayak gitu, pokoknya ini namanya titik pertamanya. Terus habis itu geometri type-nya poin dan GS 84 aja. Kemudian, teman-teman, di titik ini ditambahin ke titik gedung yang kalian modelin kemarin. Misal di sini, tinggal diklik aja. Ini nggak usah diisi, nggak apa. Jadi, pokoknya ada titik di eh, tempat gedung fakultas teman-teman bikin tuh. Terus siapa? Terus habis itu kalau udah kalau udah bikin titik, nah teman-teman lanjut ke bikin layer yang kedua yaitu boundaries. Jadi habis bikin titik ke tempatnya itu bikin yang boundaries. Nanti geometri type-nya pakai yang polygon. Geometri type-nya polygon. Terus ininya WGS sama juga. Ininya namanya boundaries atau polygon gitu aja. Nah, yang titik itu kan tadi cuma di satu fakultas saja ya. Kalau boundaries ini teman-teman bikin di kayak mencakup seluruh seluruh area fakultas ini. Pokoknya titiknya ini tuh eh, ya titiknya ini tuh tercakup dalam boundaries itu. Oke. Kan bisa misal kalau di hukum bisa bikin kayak gini yang kayak aku gini. Nah, yang penting titiknya ini mencakup si pokoknya si boundaries ini mencakup si titik itu kayak gitu. Sampai sini teman-teman ada yang ketinggalan atau yang kesusahan nggak ya? Atau ada error? Aman lah ya. Pokoknya intinya tadi di save Collada, habis itu download plugin 3 itu ada QSM, Quick Quick Map Service sama QGIS to 3DS. Habis itu nampilin web ini pakai yang Quick Map Service, terus OSM standar, di zoom ke layernya, terus bikin titik sama boundaries ini. Oke, kalau udah, teman-teman bisa ke QGIS to 3GS. Di sini ada logo yang segitiga ini. Eh, Teman-teman tadi kan udah bikin boundaries sama titik ya. Nah, jadi titik ini nanti difungsikan sebagai lokasi buat naruh si pet 3D modelnya. Nah, caranya gimana? Jadi nanti teman-teman buka dulu QGIS 3GS. Kalau udah dibuka, nanti akan tertampil kurang lebih eh,
ada ada sekitar berapa ini luasan yang tertampil di QGIS nya. Teman-teman kemudian bisa pergi ke layer poin. Nah, tadi kan teman-teman udah bikin titiknya. Titik itu nanti teman-teman bisa diklik bagian layer, terus ke poin, terus titik, terus diklik kanan properties. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukin si type atau tipe titiknya itu. Tipe titiknya untuk shape-nya nanti dibikin yang 3D model. Pilih yang 3D model. Terus untuk model filenya, teman-teman boleh pilih lokasi yang udah teman-teman simpan tadi dari yang export Polada. Gitu, open. Nah, nanti akan ada pengaturan scale, rotation, X, Y, Z, sama koordinatnya. Z koordinat. Nah, untuk Z koordinat ini dia default aja, absolute sama expression untuk altitude-nya. Nah, terus untuk scale-nya, ini misal kita scale 1 dulu ya, teman. Scale 1. Scale 1 terus kita apply. Apply, oke. Nah, dia akan tertampil teman-teman. Tapi untuk skala 1 ini, dia kan masih terlalu besar. Ya kan? Titiknya ada di sini nih. Di lokasi yang udah dibikin tadi. Terus, dari objek ini, cara kita ngecilin objeknya adalah balik ke layer, ke titik, terus klik properties. Terus teman-teman atur aja skalanya. Kayak tadi yang ideal itu di 0,03. Nah, ini beda-beda tiap objek teman-teman. Bisa diatur aja. Terus teman-teman bisa atur rotasinya. Misal aku di sini tulis dulu 000 untuk X, Y, Z-nya ya kan. Untuk rotasinya. Jadi rotasi ini perputaran sumbu si X, Y, Z-nya. Kalau teman-teman di sini ngatur misal 20 derajat, maka dia si objek objek gedung hukum ini akan berotasi di sumbu X sejauh 20 derajat. Nah, misal kita tulis dulu rotation 000. Terus kita apply. Nah, tadi yang mana ya? Yang ini. Nah, dia akan posisinya seperti ini, teman-teman. Untuk titik-titiknya, aku sama Risma udah nitikin beberapa titik. Ada di pojok kiri, kiri bawah, kiri atas, sama kanan bawah. Nah, ini teman-teman, coba kita mau miringin si objeknya supaya pas di lokasi gedungnya, di kotakan gedungnya. Caranya, coba diklik properties, kemudian kita atur sumbu rotasi yang di sumbu Z. Misal tadi berapa ya? Misal tadi 250. Coba kita tulis lagi 250. Kita apply, terus oke. Nah, ini kan kurang lebih udah tepat di kotakannya, ya, teman-teman. Tinggal nanti digeser sedikit. Nah, caranya gimana biar si objek ini bisa kegeser lagi untuk tepat di garisnya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba-coba aja ini dengan menggeser sedikitnya. Misalnya kita balik ke tampilan QGIS yang awal sebelum 3JS gitu ya. Nah, ini coba kita edit si titiknya ini, terus kita geser sedikit. Misal di sini. Set, set, ya kan. Terus kita balik lagi ke QGIS 3JS-nya. Nah, nanti dia akan semakin geser, teman-teman. Nah, dia udah mulai pas di titiknya untuk yang gedung tengah. Ini coba kita hapus dulu ya, titik-titik lainnya. Eh, eh, kok nggak mau dihapus? Oh, nah misal kita buka lagi di 3JS-nya. Nah, ini dia akan
muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kalau rasanya kurang tepat, teman-teman boleh geser lagi si titiknya. Kok nggak mau dipilih ya? Intinya gitu, teman-teman. Jadi, untuk menggeser si objeknya ini tinggal geserin si titiknya. Gitu. Aman, teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, teman-teman. Di sini ada satu lagi. Ini yang sesuai si bandrisnya tadi. Nah, misal kita nyalain lagi ya untuk layer bandris ini. Fungsinya layer bandris ini apa? Nanti untuk membatasi untuk ekstraksi bangunan yang ada di dalam bandris itu, teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita pergi ke processing toolbox. Teman-teman cari aja ini download ASM data from a query in an extent. Diklik. Oke, terus teman-teman pilih aja layer ini, bagian extent ini, di calculate from layer boundaries. Oke, terus teman-teman run. Set. Oke, sudah komplit ya kan? Nah, oh dia agak melebar sedikit ya, nggak apa-apa. Nah, misal di sini udah terekstraksi teman-teman untuk bangunan-bangunan di area gedung hukum lainnya, di sekitar gedung hukum. Nah, teman-teman nanti akan mengekstraksi ini biar dia ada extrude-nya. Jadi ada dimensi Z-nya untuk gedungnya. Nanti setara dengan LOD 1. Nah, caranya gimana? Untuk layer-layer yang nggak kepake, ini kita hapus dulu aja teman-teman. Kayak ini OSM, ini yang lain-lain ini delete aja. Mana ya? Nah, nanti teman-teman ini yang kepake yang multi polygon. Mana ya? Ini sama poin titik. Di sini juga ada 2 titik. Nantinya teman-teman, itu kalau misalnya teman-teman mau nambahin pohon gitu misalnya, itu boleh. Caranya gimana? Sama kayak yang masukin objek gedung hukum tadi. Tapi tinggal teman-teman download aja file 3D eh, pohon gitu, kolada pohon. Nah, misal kita mau mengekstraksi si gedung-gedung di sekitar gedung hukum 2. Caranya adalah kita masuk ke area poligon. Terus di ini ya. Iya bukan ya? Oh iya ini yang OSM query multi polygon. Terus teman-teman klik properties. Terus teman-teman pilih bagian shape ini type-nya adalah extrude. Height-nya berapa? Misal gedung tingginya berapa? Misal 5 meter. Terus ini untuk Z koordinatnya absolut aja.
materialnya default aja nggak apa-apa. Terus kita apply. Set. Nah, nanti dia akan muncul tingginya teman-teman, akan terekstrut gitu. Nah, misal untuk area-area gedung yang area-area yang ada bangunan 3D-nya. Ini teman-teman bisa hapus aja kalau teman-teman ngerasa risih gitu kan. Hapus aja, caranya tinggal di-select aja, terus delete. They're not editable. Oh, delete. Nah, nanti akan hilang untuk si extrude. Nah, untuk si yang di gedungnya itu. Jadi dia tinggal gedungnya doang. Kok ini ping-pingnya? Nah, jadi kurang lebih dia akan seperti ini. Kalau teman-teman mau naikin lagi gedungnya itu juga bisa. Misal berapa? Misal 10 gitu. 15 deh. Di apply. Oke. Nah, nanti akan kurang lebih tinggi si bangunannya akan semakin naik. Gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyain sampai sini? Kalau nggak ada yang ditanyain, aku sama Sakif mau lanjut ke bahas yang Finpro ya, teman-teman. Oh ya, buat kelompoknya sudah dibagi di elok ya, bisa dilihat di elok, sudah dibuka di elok. Boleh dilihat teman-teman di chatnya udah tak share buat spreadsheet kelompok Finpro-nya ya. Itu bisa dibuka, terus nanti teman-teman ngisi lokasi per kelompok itu mau di mana landmarknya. Misal
Jakarta. Jakarta pakai Monas kayak gitu. Landmark tuh kayak eh, gedung ikoniknya gitu loh. Jakarta di Monas misal gitu atau Jogja pakai Jogja kayak gitu. Nah, nanti teman-teman jangan ada yang sama ya. Jadi nanti cepet-cepetan aja buat ngisinya. Oh ya, buat pengisiannya ini selain Jogja ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman ngisi lokasinya di mana, terus per orang itu punya landmark sendiri-sendiri. Misal, misal kalau di Jogja nanti ada yang Tugu, ada yang Benteng, ada yang UGM kayak gitu. Tapi ini kan nggak boleh Jogja ya, jadi teman-teman boleh bisa cari tempat yang lain. Boleh juga di luar negeri ya, teman-teman. Oke, eh, mungkin itu buat kelompoknya. Sekarang aku mau tutorin buat langkah-langkahnya. Jadi untuk yang kedua, teman-teman kita sama titik rejection. Jadi gimana ekspor dari itu, terus gimana cara ekstrut nih apa bangunan di sekitar objek yang teman-teman udah bikin 3D. Terus gimana cara teman bisa masukin 3D model di QGIS to 3D gitu. Oke, buat Finpro-nya, aku aku izin share screen dulu ya. Nah, teman-teman udah pada punya Google Earth Pro kan ya? Harusnya udah sih. Nah, teman-teman boleh buka Google Earth Pro-nya dulu. Nah, kalau udah, teman-teman boleh pilih nitikin kayak kasih landmarknya gitu di salah satu tempat yang teman-teman udah pilih itu tadi. Nah, misal kalau aku kemarin pakai yang di Bandung ini ada gedung sate. Nah, teman-teman cari landmarknya itu dalam radius maksimal 500 meter. Ya, pokoknya 500 meter dari kanan ke kiri sampai untuk radius gini. Nah, caranya itu teman-teman klik yang show ruler ini, terus diklik aja gedung yang, oh ya, diklik dulu yang circle, satuannya meter ya, satuannya meter, terus diklik aja di titik di mana teman-teman pilih landmark utamanya gitu. Oke, misal di gedung sate ini, terus teman-teman tarik aja sampai 500 meter. Itu kan ada tulisannya ya, jadi dikira-kira aja 500 meter atau mendekati 500 misal ya gini lah, nanti teman-teman bisa sesuaiin aja tulisannya 500. Nah, nanti dari 500 radius 500 meter ini teman-teman cari landmark lain. Misal kalau di aku ini ada gedung geologi misal, atau ya museum pos atau yang lain. Nanti pokoknya dalam 500 meter itu harus ada 6 atau 5 sampai 6 landmark. Jadi per orang landmarknya beda-beda ya, teman. Nah, nanti buat pengisiannya bisa diisi langsung di spreadsheet. Ya, terus kalau udah, nanti di-save dulu dalam bentuk KML. Jadi
Nah, nanti teman-teman kalau udah bikin yang lingkaran itu kan ada tulisan save tuh. Di sininya ada tulisan save, nanti save aja. Terus habis itu kalau udah muncul nanti di save plus as ini. Nanti ada dalam bentuk KMZ. Terus teman-teman kita akan masuk ke QGIS-nya. Misal tadi kita udah nge-save si KMZ-nya ya. Mesh. Kita impor aja si circle measure QGIS. Kok lepas? Tuh. Nah, nanti akan tertampil radiusnya akan seberapa. Nah, terus kemudian teman-teman nanti ini silakan bikin model 3D-nya untuk masing-masing objek di SketchUp. Nah, teman-teman kan pasti bingung gimana caranya untuk menyesuaikan panjang dan lebar dari si gedung yang mau teman-teman modelin. Nah, teman-teman caranya itu bisa di SketchUp. Kalau geolocation-nya teman-teman itu bisa, teman-teman boleh pakai aja geolocation. Add location. Misal di mana? Di Bandung ya tadi. Gedung Sate. Aduh, kok dia nggak ada ya? Ya misal kita ngeset di kota Jogja gitu deh. Set ke kota Jogja, terus kita set aja, set geolocation. Terus udah dia harusnya tertampil di uh, SketchUp-nya. Add texture, building footprints, 3D building, nggak usah. Set context. Right. Yes. Oke. Ini ditarik dulu ya. Ya, misal di sini. Set. Kok mentok? Udah, misal di sini ya. Terus kita import site context. Oh, ini nggak bisa guys, karena kita harus start a trial atau subscribe. Jadi cara ngakalinya gimana? Cara ngakalinya adalah teman-teman ke QGIS dulu, terus teman-teman bikin layer titik, new shape file layer, misal apa gedung sate. Misal kita namain gedung sate titik gitu kan. Udah, terus kita set ini sebagai poin, terus oke. Nah, terus teman-teman bisa nambahin pojok-pojoknya di gedung satenya. Ya kira-kira pojoknya di sini kurang lebih. Sudah, kalau sudah teman-teman bisa ekspor si titik gedung sate ini, di save dulu jangan lupa, terus diekspor save picture as.
Save Feature As ini formatnya AutoCAD DXF, ya kan? AutoCAD DXF, terus kita save GD Sate DXF misal, di save. Terus oke, itu BGS 84 aja, terus add lain. Nah, sebagai referensi, teman-teman coba ukur salah satu sisi. Misal di sini aku pakai yang sisi terpanjang ya. Ini kurang lebih berapa meter? 110 meter kurang lebih ya, 110,7 meter. Nah, terus teman-teman ke SketchUp, ke SketchUp, terus teman-teman import si file DXF-nya. Caranya gimana? Teman-teman drag and drop aja bisa. Drag and drop si file DXF-nya yang udah dibikin tadi. Mana? Ini ya? Salah. Coba bisa. Oh iya. Kiri sate DXF. Terus kita impor ke SketchUp. Sabar. Nah, terus ini default aja model units meter. Oke. Udah nggak sih? Nah, dia akan ke ekspor, ke impor tapi kecil banget teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman ini coba dihubungin dulu, ya kan? Dihubungin dulu si objek yang terpanjang ini. Ini satuannya inci ya. Kita ganti dulu. Eh, unit mana unit? Oh, ini terus dulu ya. Impor aja. Oh iya. Oh. Terus tadi udah keimpor di yang mana ya? Ini ya? Bukan ya, bukan, bukan. Caranya adalah teman-teman ke ini aja, ke scene mana scene. Nah, scene gedung sate DXF, zoom selection. Nah, ini teman-teman move dulu aja. Move, ya kan? Oh, nggak mau. Dulu misal ke titik ini. Terus teman-teman scale up dulu aja, digedein. Se, itu, se. Terus kita tadi kan untuk ambil yang sisi terpanjang itu kurang lebih 110 meter ya, teman-teman ya. Coba kita gambar dulu untuk poinnya kurang lebih 110 meter. Kok nggak muncul dia? Oh ini. Nah teman-teman klik aja berapa? 110. Set. Nah dia kurang lebih akan sepanjang itu teman-teman. Jadi untuk si DXF-nya ini tinggal di scale up lagi sampai kurang lebih panjangnya memenuhi syarat. Nah kalau udah tinggal teman-teman lanjutin modelingnya. Tinggal teman-teman hubungin aja si titik-titiknya. Set, set. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kalau udah tinggal dilanjutin modelingnya. Itu untuk tahap pertamanya ya. Terus selanjutnya teman-teman masukin
si objeknya tadi dalam format collada atau DAI ke QGIS lagi. Caranya sama seperti materi M11 yang udah dijelasin sama Risma tadi. Import ke QGIS, terus ke QGIS to 3JS, terus tinggal teman-teman masukin si objek gedung satenya sesuai landmarknya teman-teman. Landmarknya teman-teman, terus di ekstrud juga untuk bangunan-bangunan di sekitarnya. Pakai digitasi otomatis yang download OSM data from a query in an extent tadi, yang ada di processing toolbox. Nah, terus teman-teman itu kan ada beberapa landmark. Jadi, teman-teman bisa bikin tiap layer titik itu adalah satu landmark. Jadi kalau teman-teman lihat di awal tadi, kan itu aku satu layer ada masukin beberapa titik. Nah, beberapa titik itu kan aku masukin padnya sama kan. Jadi yang tertampil di QGIS 3JS-nya itu adalah objek yang sama. Nah, untuk untuk masukin objek teman-teman yang berbeda tiap orang dalam satu kelompok, itu bisa dibikin per layer poin, satu poin, satu bangunan gitu. Nah, nanti tinggal masuk-masukin di 3D, di QGIS 3JS-nya dipas-pasin untuk tiap titik dan model 3D bangunannya. Nah, terus teman-teman bisa lengkapi lagi, kayak ada tambahin pohon-pohon gitu. Misal teman-teman ada pohon di situ bisa ditambahin. Tadi kan waktu aku query in an extend ada beberapa poin yang berwarna hijau ya. Itu bisa kita anggap sebagai pohon atau titik-titik tiang lampu. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Teman-teman boleh pakai referensi dari Google Maps untuk lihat keadaan aslinya. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, belum ada. Terakhir, teman-teman juga jangan lupa untuk membuat animasinya. Nah, buat animasinya itu pakai section plan ya. Nah, buat section plan-nya, teman-teman bisa ke SketchUp-nya, ke model SketchUp teman-teman. Terus ini, nah, terus teman-teman klik yang habis itu ada section plan nih di sini nih. Tinggal di klik aja. Kemarin aku udah sempat bikin, jadi bentar aku hapus. Nah, cara bikinnya, teman-teman klik yang section plan, habis itu, nah caranya itu harus apa ya namanya? Horizontal terhadap bangunannya teman-teman. Jadi warnanya biru gini. Terus diklik pertama. Nah, ini kan ada section 1 nih. Nah, di oke dulu. Teman-teman bisa bikin section plan-nya tuh dari atas ke bawah atau bawah ke atas juga boleh. Nah, di sini aku contohin dari misal bawah ke atas ya. Nah, dari bawah berarti section plan satunya tuh eh, ke bawah ya sampai bangunannya gitu. Habis itu, habis sudah gini ditambah. Nah, terus kalau udah section plan-nya dimatiin dulu, habis itu display section plans. Diklik gitu. Habis itu di scene ini, kan di sini ada scene nih. Di scene itu ditambah scene 1. Yang mana?
Nah, terus di scene-nya ini ada tanda plus kan, ditambah dulu buat scene satunya. Terus kalau udah, nah buat munculin laginya, teman-teman bisa klik yang display section card ini. Habis itu klik yang section plan lagi, kayak tadi. Tapi, nah ini ke, nah, nah yang kedua ini teman-teman bisa kayak setengah gedungnya gitu. Jadi yang pertama kan paling bawah, sampai bawah. Terus yang keduanya sampai setengah gedungnya. Oke, habis itu diklik lagi yang section plan, terus yang dis terus yang display ini, habis itu tambah ke scene-nya gitu. Terus habis itu teman-teman klik yang section cuts. Habis itu section cuts, terus section plan lagi, terus di oke, oke. Habis itu diklik yang section, habis itu klik yang ini, habis itu tambah scene-nya. Nah, teman-teman bisa lihat persinya itu dari sini nih. Di atasnya ada scene 1, scene 2, scene 3 gitu. Nah, intinya nanti pokoknya nih section plan gini. Terus dari bawah, terus tengah, terus yang paling atas kayak gitu. Habis itu ditambah ke scene-nya aja nih. Kalau udah bisa dicek persinya itu di scene ini. Di atas sini ada tulisan scene 1, scene 2, scene 3 kayak gitu. Oh ya buat animasinya bisa ditambah kayak per point of view gitu. Jadi nanti bisa yang section pertama ada sini, terus nanti ada sini, nanti ada sini gitu. Jadi nanti dia bisa muter gitu buat animasinya. Ini coba. Nah, kalau udah selesai nih, misal ada 3 scene, di sini udah ditambah semua gitu ya. Teman-teman bisa terus ke animation, terus play aja. Jadi dia bakal ngeplay. Jadi dia bakal ngeplay per scene-nya gitu. Nah, tadi karena scene satunya kehapus, harusnya kan yang sampai yang paling bawah itu ya. Tadi karena kehapus, salah hapus. Nah, ini yang gitu. Ini tadi yang scene 2, terus scene 3 yang full-nya. Buat animasinya ada yang mau ditanyain nggak ya? Nggak boleh juga. Nah, gitu teman-teman. Kalau udah
Oh iya teman-teman, bahkan nanti untuk outputnya dari final project itu ada video yang di buat dosen. Terus nanti juga melalui oleh dosen juga Permisi Kak, izin bertanya. Boleh diulangi lagi untuk deadline pengumpulan, informasi deadline pengumpulan sama apakah perlu dibuat laporan final project-nya? Apakah sudah ada Kak? Oh, kalau untuk M11 nanti teman-teman itu pengumpulannya di minggu depan. Kalau untuk yang Finpro, Pro-nya. jadi untuk Finpro nanti pengumpulan gue teman-teman di M11 terus minggu depannya untuk pengumpulannya itu. Teman, oke. Nanti untuk outputnya untuk final project itu ada yang ada dua laporan, laporan dan zip apa namanya zip objek 3D-nya sama video. Nanti video itu nampilin animation animation section plan-nya sama kayak teman-teman bisa nambahin video-video pengerjaan teman-teman, footage teman-teman mengerjakan sama kayak ada video-video dari teman-teman bikin. Kayak misal teman-teman bikin gedung sate. Teman-teman kalau ada nemu video punya video gedung sate itu boleh dipakai aja buat pemanis. Segitu dulu. Kalau ada yang mau ditanya lagi bisa PC aku atau aktif. Selebihnya kami mohon maaf ya teman-teman. Nanti kalau ada yang email langsung tanya aja aku atau Risma. Terima kasih teman-teman. Selamat